Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kembali lagi di channel Assalam. Video kali ini saya mau membahas tentang apa pendapat netizen soal Soros. Karena banyak sekali konten itu bilang Soros akan menghancurkan Indonesia, akan membuat Indonesia kayak 98 dan sejenis-sejenisnya. Nah, ini antara pro dan kontra. Jadi saya di sini hanya membaca postingan saja dan menilai secara kritis mana yang betul, mana yang salah, mana yang untuk maslahat Indonesia, mana yang tidak untuk maslahat Indonesia. Karena saya warga negara Indonesia, berarti saya bergerak sesuai dengan kepentingan atau maslahat negara saya, ya, bukan untuk kepentingan asing. Kalau kita ingat dokumenter fenomenal jelang pemilu kemarin, Dirty Vote, yaitu film ya, yang ngebongkar oligarki batubara, Seksi Killer. Nah, ini garapan production house yang sama, Watchdog. Mereka berkolaborasi murni dengan aktivis lokal, LBH Papua, Greenpeace Indonesia, dan jurnalis independen. Jadi menuduh ini arahan Soros itu kocak banget. Karena yang bikin adalah anak bangsa yang emang spesialis ngebongkar borok oligarki dan kebijakan pro korporasi di tanah air. Pas krisis 98 aja banyak yang nyalahin Soros, padahal gak sesederhana itu. Lagian narasi kambing hitam asing itu adalah taktik klasik warisan rezim otoriter buat mendiskreditkan kritik dan menutupi kegagalan pemerintah. Contoh waktu rupiah terjun bebas dan ekonomi hancur lebur di tahun 97-98, rezim Orde Baru ogah ngaku kalau sistem perbankan kita itu busuk sampai ke akar karena KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, keluarga cendana, dan para kroninya. Ya memang ini fakta. Ya. Jadi BI waktu itu tidak independen. Bank Indonesia dulu itu tidak independen. Bank Indonesia dulu dikontrol oleh pemerintah. Ya. Baru setelah reformasi, BI kembali independen. Solusinya pejabat negara dan elit saat itu nyiptain narasi kalau ekonomi Indonesia sengaja dihancurkan sama spekulan dan miliarder Yahudi Amerika, George Soros. Padahal faktanya utang luar negeri swasta emang udah ugal-ugalan dan pondasi ekonomi sangat keropos. Jadi Soros itu masuk ketika ada kelemahan di sistem Orde Baru itu. Narasi diserang asing ini dipakai buat cuci tangan dari kehancuran sistemik yang mereka bikin sendiri. Sampai sekarang tiap ada suatu yang konspiratif, nama George Soros masih sering dipanggil. Nah, ini ada tanggapan, ini gimana ya kira-kira? Nah, kita klik ini. Nah, lalu kita terjemahkan. Bom kabar yang mengejutkan. Ekonom terkemuka Richard Warner mengkonfirmasi bahwa krisis keuangan Asia 97 sepenuhnya direkayasa. Ia mengungkapkan bahwa IMF sengaja memiskinkan Thailand untuk memaksa mereka menjual industri nasionalnya kepada elit asing dengan harga murah sekali. Nah, ini harus diteliti lagi ya. Tapi si Asura bilang ini benar kok. Tapi kenapa rezim Orde Baru dulu lebih suka koar-koar nyalain George Soros daripada ngebongkar jebakan IMF ini? Jelas buat menyelamatkan muka dan mengamankan posisi. Kalau mereka ngaku ke rakyat bahwa krisis terjadi karena utang swasta para kroni rezim sudah ugal-ugalan, ditambah mereka terpaksa tunduk menyerahkan kedaulatan ekonomi ke IMF. Rakyat bakal langsung ngamuk hari itu juga. Nyalain satu nama Soros adalah SOP paling aman buat mengalihkan kemarahan publik menjadi sentimen nasionalisme buta, walau ujungnya nanti demo mahasiswa. Kemudian ini ada yang ngomong seperti ini. Hidup mereka dari duit Soros, Pak. Sebagai donatur terbesar ke LSM-nya,
Jadi bagaimana untuk tetap percaya mereka independen? Kalau laporan kegiatan mereka, laporan hasil dananya, dan laporan hasil kerjanya harus sesuai dengan keinginan donatur. Donatur asing pula yang punya sejarah tidak enak kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Ini komen agak panjang. Saya berharap Anda paham dan gak perlu menanyakan sesuatu yang sudah saya jelaskan di sini. Nah, ini Asura menjelaskan. Donatur asing cuma berhak mengaudit apakah duitnya dikorupsi atau enggak. Dan apakah laporannya sesuai target awal. Misalnya filmnya selesai tayang, donatur gak berhak mendikte isi atau narasi kreatif di lapangan. Yang punya agenda itu LSM lokalnya. Donatur cuma modalin karena visinya kebetulan sejalan. Saya kasih sedikit plot twist. George Soros dan elit global barat itu adalah raja dari sistem kapitalisme neoliberal, sistem yang sangat mendukung korporasi raksasa membuka lahan, mengeruk sumber daya alam, dan melakukan perdagangan bebas. Ya, emang betul ya, elit global itu maslahat mereka adalah perdagangan bebas. Dan mereka tidak suka nasionalisme ya. Nah, isi film Pesta Babi itu apa? Isinya justru mengkritik penggundulan hutan, melawan oligarki, kelapa sawit, dan tebu. Dan membela hak tanah masyarakat adat agar tidak diambil alih oleh industri besar. Kalau Watchdog beneran disetir oleh elit kapitalis global sekelas Soros untuk kepentingan barat, ngapain mereka bikin film yang isinya justru menghambat ekspansi bisnis korporasi besar? Ya, ini pertanyaan besar ya. Harusnya mereka bikin film yang mendukung pembukaan lahan dong. Ini kan kontradiksi yang sangat lucu. Dan sedikit membalas logika Anda terkait antek asing. Kalau logikanya adalah siapa yang nerima duit asing berarti jadi antek asing, maka lembaga pertama yang harus dituduh adalah pemerintah Indonesia sendiri. Faktanya kementerian-kementerian kita, lembaga negara sampai proyek infrastruktur nasional itu menerima bantuan, hibah, dan pinjaman bernilai miliaran dolar dari lembaga asing banyak. Kayak World Bank, itu pro-globalisme, Asian Development Bank, globalis, USAID, Amerika itu globalis, JICA itu globalis, sampai pemerintah Cina. Bahkan program-program pemberdayaan masyarakat atau pelestarian lingkungan di berbagai kementerian banyak yang patungan pakai duit donor internasional. Apakah itu berarti pemerintah kita 100% disetir dan menjadi congos asing? Tentu tidak. Plot twist lagi. Watchdog bukan LSM. Watchdog itu bentuknya adalah social enterprise dari production house. Bukan sekedar LSM yang cuma nungguin proposal cair. Mereka hidup mandiri dari jual merchandise hasil monetisasi YouTube, patungan, crowdfunding, dan dari masyarakat sipil sampai bikin video komersial dokumenter pesanan lembaga lain yang tidak mengikat. Jadi gak tepat kalau nuduh seluruh nafas hidup mereka 100% dari kantong Soros. Kemudian di sini ada jawaban. Makanya kapitalis yang untung kan bukan dia, tapi negara. Jadi tidak suka itu. LSM itu sebelum dananya cair mengirimkan proposal. Kalau proposalnya sesuai tujuan pendonor, ya tentu akan cair. Sudah lihat dan baca dokumen kurawal yang bocor itu. Proposal yang dikirimkan oleh Watchdog ada poin tujuan di sana untuk mencegah Prabowo berkuasa kembali dan brainwash anak Gen Z dan Gen Alpha lewat film untuk kepentingan Pilpres 2029. Jadi bila proposal yang diajukan tidak sesuai keinginan donatur, ya gak bakalan cair lah. Misalnya proposalnya untuk mendukung program-program penting pemerintah. Apakah akan cair dana dari Soros? Ya tentu tidak akan, bro. Nah, kemudian di sini ada jawaban, food estate memang pure negara saja yang diuntungkan, atau pada akhirnya diserahkan pengelolaannya kepada korporasi swasta dan konglomerat oligarki tebu, kayu, dan kelapa sawit. Negara di sini cuma dipinjam sebagai tukang pukul buat merampas tanah adat atas nama pembangunan. Terkait yang kurawal gini loh, kamu kayaknya malah kena setir dari video model begini. Ini ada link Instagram.
Hurawal Foundation itu lembaga filantropi legal. Mereka menyalurkan dana hibah untuk isu-isu sipil dan kebebasan berpendapat, advokasi lingkungan, dan hak asasi manusia. Ketika Watchdog atau LBH dapat dana, duit itu dipakai untuk riset lapangan, ongkos kameramen, dan akomodasi kru buat ngerekam fakta di tempat terpencil kayak Papua. Watchdog itu udah bikin film kritis dari zaman SBY sampai zaman Jokowi. Apakah dulu mereka bikin film buat melengsarkan Jokowi? Enggak. Memang tugas media independen dan Watchdog itu adalah menjadi oposisi jalang bagi siapapun yang lagi berkuasa. Mau presidennya A, B, dan C, kalau kebijakannya merugikan rakyat, ya bakal mereka kuliti. Nah, oleh para spin doktor atau buzzer, kalimat-kalimat normatif kayak gini dipelintir dan di-framing seolah-olah itu adalah rencana makar, kayak mencegah Prabowo berkuasa dan brainwash anak muda. Padahal ya mengajak anak muda untuk melek konstitusi dan kritis terhadap rekam jejak politisi itu kan edukasi, tapi seolah dibalut kata makar. Konspirasi, wah dokumen bocor, anti asing. Lagian bro, narasi wah dokumen bocor ada anti asing udah sejak Orla. Kok baik, saya lanjutkan ya. Dokumen bocor anti asing udah sejak Orla. Tahu gak dokumen Gilchrist ya? Sejak tragedi 1965, sebuah dokumen yang konon bocor untuk menuduh bahwa ada operasi intelijen yang melibatkan CIA dan MI6 untuk menggulingkan Soekarno. In fact, setelah puluhan tahun berjalan ternyata gak terbukti. Emang mainannya oligarki saja. Dan strategi ini sengaja dipakai buat menggeser arena perdebatan. Dari yang tadinya publik fokus ngebahas, wah ada indikasi penguasa main kotor nih. Sengaja dibelokkan jadi meributkan. Nah, LSM ini punya agenda gelap ya. Wah, ini ada postingan video. Nah, kemudian ini ada tanggapan seperti ini. Dulu di era otoriter Soeharto ada kebijakan terkenal namanya NKK-BKK alias normalisasi kehidupan kampus atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Waktu itu karena mahasiswa kritis banget mengkritik korupsi dan pembangunan gila-gilaan pemerintah, rezim Orde Baru mengirim tentara masuk ke dalam kampus. Mereka membubarkan senat, melarang segala jenis diskusi politik, dan menangkap aktivis. Tujuannya mengebiri nalar kritis mahasiswa. Kemudian kalau isi film dokumenter kayak Pesta Babi itu cuma hoak, fitnah receh atau fiksi ngadi-ngadi, pemerintah atau elit tinggal rilis data tandingan atau cuekin saja, netizen juga bakal bosan sendiri. Tapi begitu mereka sampai mengerahkan aparat buat ngebubarin acara nobar mahasiswa atau ngerahin pasukan buzzer, secara serempak buat naikin narasi antek Soros, berarti infonya kena ke ulu hati. Bahkan di Mataram sini pihak rektoratnya langsung yang turun tangan. Padahal harusnya kampus jadi lembaga paling netral dan ngedukung critical thinking buat masyarakat. Gak boleh diintimidasi pemerintah. Jadi ini tanggapan beberapa netizen soal Soros dan juga soal sekarang ini soal apa itu namanya tambang, soal film yang lagi viral itu. Nah, ini pentingnya critical thinking dan logika. Kita harus menyaring
dari informasi. Dan ternyata ujung-ujungnya adalah World Bank, IMF, dan WTO. WTO itu mereka yang semacam standarisasi untuk perdagangan global. Sedangkan IMF itu lembaga peminjam, penolong ya untuk negara. Dan World Bank, dia yang menjadi pengontrol kebijakan bank, ya bank-bank di dunia. Ya contohnya apa? Contohnya Rusia menyerang Ukraina. Ya, akhirnya sistem SWIFT dinonaktifkan di Rusia sampai sekarang. Ya berarti kan ada kepentingan. Juga soal IMF. IMF mau membuat Indonesia rugi. Ya. Itu betul, itu fakta betul. Karena mereka pro globalisasi. Sedangkan kita adalah nasionalis. Kita nasionalis di sini ini maksudnya kita bergerak sesuai dengan kepentingan negeri kita, bukan untuk kepentingan asing luar ya. Sekian.